Belajar menurut Wegulo adalah suatu proses yang berlangsung di dalam diri seseorang yang mengubah tingkah lakunya, baik tingkah laku dalam berpikir, bersikap, dan berbuat. Sedangkan menurut Erjatne, belajar adalah suatu proses untuk memperoleh motivasi dalam pengetahuan, keterampilan, kebiasaan, dan tingkah laku. Tahap pertama menurut Whiting, yang pertama itu ada tahap acquisition, yaitu tahap perolehan informasi. Yang kedua ada tahap storage, yaitu tahap penyimpanan informasi. Dan yang ketiga ada tahap retrieval, yaitu tahap pendekatan kembali informasi. Prinsip belajar yang pertama yaitu belajar ditandai dengan perubahan tingkah laku. Yang kedua, perubahan perilaku relatif permanen. Ini berarti bahwa perubahan tingkah laku yang terjadi karena belajar untuk waktu tertentu akan tetap atau tidak berubah-ubah. Yang ketiga, perubahan tingkah laku tidak harus segera dapat diamati pada saat proses belajar sedang berlangsung. Perubahan perilaku tersebut bersifat potensial. Yang keempat, perubahan tingkah laku merupakan hasil latihan atau pengalaman. Yang kelima, pengalaman atau latihan itu dapat memberi penguatan. Yang pertama itu ada kebiasaan, seperti peserta didik belajar bahasa berkali-kali menghindari penggunaan kata yang keliru, sehingga akhirnya ia terbiasa menggunakan bahasa secara baik dan benar. Yang kedua, ada keterampilan, menulis dan berolahraga yang sifatnya motorik. Keterampilan itu memerlukan koordinasi gerak yang teliti. Yang ketiga, ada pengamatan. Pengamatan proses menerima, menafsirkan, dan memberi arti melalui indera sehingga para peserta didik mampu mencapai pengertian yang benar. Yang keempat ada informasi verbal. Penguasaan informasi dalam bentuk verbal, baik tertulis maupun tulisan. Yang kelima ada kecakapan intelektual. Keterampilan individu dalam melakukan interaksi dengan menggunakan simbol-simbol. Yang keenam ada strategi kognitif. Kecakapan individu untuk melakukan pengendalian dan pengelolaan keseluruhan aktivitasnya. Yang ketujuh ada sikap. Hasil pembelajaran yang berupa kecakapan individu untuk memilih tindakan yang akan dilakukan. Yang kedelapan ada kecakapan motorik. Hasil belajar yang berupa kecakapan pergerakan yang dikontrol oleh otot dan fisik. Pembelajaran adalah suatu usaha yang sengaja melibatkan dan menggunakan pengetahuan profesional yang dimiliki guru untuk mencapai tujuan kurikulum. Menurut Jackne dan Briggs, pembelajaran adalah suatu sistem yang bertujuan untuk membantu proses belajar siswa yang berisi serangkaian peristiwa yang dirancang, disusun sedemikian rupa untuk mempengaruhi dan mendukung terjadinya proses belajar siswa yang bersifat internal. Pembelajaran pada hakikatnya adalah proses interaksi antara peserta didik dengan lingkungan, sehingga terjadi perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Fungsi pembelajaran yang pertama yaitu pembelajaran sebagai sistem. Pembelajaran sebagai sistem terdiri dari sejumlah komponen yang terorganisir antara lain tujuan, materi pembelajaran, strategi dan metode pembelajaran, media atau alat pembelajaran, dan evaluasi pembelajaran. Fungsi yang kedua yaitu pembelajaran sebagai proses. Pembelajaran sebagai proses merupakan rangkaian upaya atau kegiatan guru dalam membuat siswa belajar. Ciri pembelajaran yang pertama merupakan upaya sadar dan disengaja. Yang kedua, pembelajaran harus membuat siswa belajar. Yang ketiga,
tujuan harus ditetapkan terlebih dahulu sebelum proses dilaksanakan. Yang keempat, pelaksanaannya terkendali, baik isinya, waktu, proses maupun hasil. Belajar merupakan proses untuk mencapai berbagai macam kemampuan, keterampilan, dan sikap. Pengertian belajar secara singkat adalah adanya perubahan perilaku yang relatif tetap sebagai hasil adanya pengalaman. Pembelajaran merupakan proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Konsep dasar pembelajaran yang pertama yaitu interaksi, yang kedua peserta didik, yang ketiga pendidik, yang keempat sumber belajar, yang kelima lingkungan belajar. Pilar pertama ini memiliki arti bahwa peserta didik dianjurkan untuk mencari dan mendapatkan pengetahuan sebanyak-banyaknya melalui pengalaman-pengalaman. Jadi, di pilar ini, peserta didik itu harus mendapatkan pengetahuannya itu melalui pengalaman-pengalaman peserta didik itu sendiri. Pilar kedua menekankan pentingnya interaksi dan bertindak. Di sini, para peserta didik diajak untuk ikut serta dalam memecahkan permasalahan yang ada di sekitarnya melalui sebuah tindakan nyata. Pilar ketiga artinya bahwa pentingnya mendidik dan melatih peserta didik agar menjadi pribadi yang mandiri dan dapat mewujudkan apa yang peserta didik impikan dan cita-citakan. Pilar terakhir artinya menanamkan kesadaran kepada para peserta didik bahwa mereka adalah bagian dari kelompok masyarakat. Jadi, mereka harus mampu hidup bersama. Dengan beragamnya etnis di Indonesia, kita perlu menanamkan sikap untuk dapat hidup bersama. Secara sederhana, teori kognitif menggambarkan belajar sebagai aktivitas internal yang terdiri dari beberapa proses. Di antaranya, pemahaman, mengolah informasi, mengingat, penyelesaian masalah. Berbeda dari kognitif, teori belajar behavior menginginkan hasil berupa terbentuknya tingkah laku yang diharapkan, agar tingkah laku yang didapat dari belajar dapat menjadi rutinitas, maka harus dilakukan pengulangan secara terus-menerus. Teori humanistik merupakan pengembangan dari teori belajar behavior. Teori jenis ini memandang bahwa proses belajar akan dikatakan sukses jika siswa sudah bisa memahami dirinya dan lingkungannya. Secara umum, teori belajar humanistik adalah metode pembelajaran yang fokus pada siswa agar dapat mengembangkan potensinya. Dalam teori belajar konstruktivistik, siswa diajak untuk mendalami pengetahuan secara bebas sekaligus bisa memaknainya sesuai pengalaman. Dalam pengaplikasiannya, siswa akan diberi ruang untuk membuat gagasan atau ide menggunakan bahasanya sendiri. Ingatan jangka pendek atau sering disebut dengan short term memory adalah suatu proses penyimpanan memori sementara. Jadi, informasi yang disimpan hanya dipertahankan selama informasi tersebut masih dibutuhkan. Contohnya dalam kasus mengingat wajah seseorang yang baru dikenal,
Apabila kita tidak ingin mengingatnya, maka memori itu akan hilang dengan sendirinya. Namun, apabila memori tersebut diingat berulang, akan semakin terkenang. Ingatan jangka panjang atau long-term memory adalah suatu proses memori atau ingatan yang bersifat permanen. Artinya, informasi yang disimpan sanggup bertahan dalam waktu yang sangat panjang. Contoh dari ingatan jangka panjang yaitu dalam kasus ingatan selama bersekolah dulu, memori mengenai pertemuan reuni dengan teman sekolah, dan masih banyak lagi lainnya. Kompetensi kepribadian adalah salah satu kemampuan yang sangat dibutuhkan guru dalam melaksanakan tugas keguruannya. Seorang guru yang memiliki kompetensi kepribadian meniscayakan dirinya memiliki kecenderungan dan bakat untuk menjadi guru. Dalam kompetensi ini, kepribadian guru sangatlah penting, karena guru sebagai tenaga pendidik harus memiliki kepribadian yang baik, karena seorang guru harus memberikan teladan yang baik terhadap peserta didiknya. Kompetensi profesional adalah kemampuan seorang guru dalam mengelola proses belajar mengajar. Jadi, dalam kompetensi ini, guru harus mampu mengelola proses belajar mengajar di dalam kelas. Harus tahu seperti apa strategi belajarnya, metode belajar yang digunakan seperti apa, medianya apa, dan lain-lain. Kompetensi pedagogik berkaitan erat dengan kemampuan guru dalam memahami proses pembelajaran. Pembelajaran yang berlangsung di ruang kelas itu bersifat dinamis. Hal ini terjadi karena adanya kemampuan komunikasi antara guru dengan siswa. Kompetensi sosial adalah kemampuan guru sebagai pendidik untuk berkomunikasi dan berinteraksi yang baik dengan warga sekolah maupun warga di mana guru itu berada. Kemampuan sosial ini dapat dilihat melalui pergaulan sosial guru dan siswa, rekan sesama guru, maupun masyarakat. Jadi, dalam kompetensi sosial ini, guru harus memiliki kemampuan sosial yang baik terhadap sekitarnya. Implementasi pembelajaran merupakan suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang disusun secara matang dan terperinci dalam melakukan proses pembelajaran. Langkah-langkahnya yaitu melibatkan siswa secara aktif, menarik minat dan perhatian siswa, membangkitkan motivasi siswa, memberikan pelayanan individu siswa, menyiapkan dan menggunakan berbagai media dalam pembelajaran. Jenis model pembelajaran di mana materi pembelajaran disusun oleh guru untuk disampaikan secara langsung kepada siswa. Jadi, penyampaian materinya dilaksanakan secara langsung melalui ceramah, demonstrasi, dan tanya jawab. Belajar dengan salah satu strategi pembelajaran, yaitu penyelidikan dan inquiry terhadap situasi masalah yang autentik atau terjadi di kehidupan nyata. Jadi, model pembelajaran ini mendorong siswa untuk menyelesaikan masalah dengan menggunakan kemampuan nalar. Model ini menekankan pada keterkaitan antara materi pelajaran dengan kehidupan nyata. Jadi, model pembelajaran ini berfokus pada bagaimana cara siswa menggunakan pengetahuan mereka dan lebih mementingkan strategi belajar daripada hasilnya.